Imunitas tadi kalau mau bagus syaratnya ada 4. Ada 4. Ada 4. Boleh ditambah 1 nanti. Ya. 4 itu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Kawan Sekelas. Jadi insya Allah kita hari ini bertemu dengan tokoh yang sangat spesial. Beliau adalah salah seorang mubalik di kota Palembang. Beliau juga seorang direktur utama Rumah Sakit Pusri dan juga tokoh pendidikan di Sumatera Selatan. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Yuwono M. Biomed. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sehat. Harus senantiasa gembira. Masya Allah. Gimana tadi Toh Prof? Sudah panen kah kira-kira? Sudah panen tadi, terus kemudian juga sudah ketemu dengan anak-anak dari rumah tahfiz yatim duafa ini. Rasanya seperti deja vu. Wah, ingat kembali masa lalu karena saya dulu juga adalah yatim. Masya Allah, seorang yatim yang sangat sukses ya Prof ya. Ya alhamdulillah, Allah yang membuat kita sukses. Masya Allah, luar biasa. Prof, izin kita diskusi singkat Prof ya. Baik. Kita mulai dari isu yang sangat hangat Prof. Bagaimana di 2020 awal ini kota Palembang kita tercinta ini terkena virus nasional Prof, virus COVID-19. Bagaimana ini seperti sebuah drama Prof. Dari COVID itu dari COVID-19 2020, kemudian 2021 dan 2022 ini ke Omikron Prof. Itu seperti drama kira-kira Prof itu. Apakah memang seperti itu Prof, produksi COVID atau seperti apa Prof? Penjelasan singkat tentang COVID Prof, boleh? Baik, jadi begini. COVID ini disebut pandemi. Pandemi artinya wabah mendunia. Jadi wabah seluruh dunia kena. Itu namanya pandemi. Kalau wabah itu bukan wabah ya. Kalau penyakit ini cuma ada satu daerah namanya endemi. Tapi ini namanya pandemi karena wabah mendunia. Dan biasanya oleh virus. Dan ini virusnya namanya SARS-CoV-2. Penyebab penyakitnya namanya COVID. Nah, ini sejak 2020 sampai sekarang 2022 ini masih berlangsung. Nah, cuman alhamdulillah ya, sebenarnya di balik ini Allah menguji kita. Apakah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang makin kuat imannya? Apakah akan menjadi hamba-hamba Allah yang peduli? Apakah menjadi hamba-hamba Allah yang semangat untuk berkarya, semangat untuk beramal soleh? Jadi intinya seperti itu. Kenapa? Karena kenyataannya contoh sekarang Omikron misalnya. Omikron itu menularnya cepat, tetapi penyakitnya ringan. Ya, artinya sama dengan mencubit. Ya, jadi orang tua nyubit anaknya, dicubit cuman. Bukan digebuk ini, dicubit. Kan dicubit memang ada bekasnya. Supaya anak ini semangat. Nah itu kira-kira. Jadi hikmah dibalik ini semua saya terangkan. Jadi secara medis kalau Allah menginginkan sesuatu kaum atau misalnya mohon maaf ya naudzubillah azab misalnya jadi musnah, itu nggak mungkin begini. Pasti ada wabah yang begitu datang paginya kena sorenya wafat kira-kira begitu. Ini enggak, ini kan cuma diguncang tapi memang gara-gara media termasuk medsos ini jadi ketakutannya lebih besar. Padahal kita harus kembali lagi kepada ini ujian Allah. Allah sayang sama kita. Masya Allah. Berarti ini bagian dari ujian dari Allah ya Prof? Pasti. Semua kehidupan kita adalah ujian dari Allah. Kan kita cuma menjalaninya kata Allah imma syakira wa imma kafura. Ada yang menjalani dengan syukur, sabar, tetap gembira. Ada menjalani dengan ngerutuk kata orang Palembang. Ya. Ribut terus itu. Jadi bagaimana kita menyikapi virus ini tersebut, Prof? Oke, jadi kalau kita menyikapinya sebenarnya gampang ya. Saya bukan menggampangkan, tapi gampang dalam hal gini. Dalam bahasa kedokteran, penyakit virus itu self-limited disease. Self-limited disease. Artinya penyakit yang sembuh sendiri. Bukan sembuh dibiarkan, ilangi. Sembuh sendiri. Jadi sembuh oleh badan sendiri. Oleh kita sendiri. Apa yang ada di kita? Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya. Bukan nasibnya yang diubah, tapi dirinya. Nasib takdirnya ketentuannya di hadapan Allah, tapi diri sendiri ini tadi apa yang diubah? Nah, kata kuncinya dalam pandemi adalah dalam diri kita ada namanya imunitas. Nah, saya kasih contoh. Imunitas tangan kanan saya, ini tangan kanan imunitas. Imunitas gini, ini penyakit. Jadi kalau imunitas lebih tinggi dari penyakit, maka penyakit nggak akan muncul.
Tapi kalau imunitasnya lemah, maka penyakitnya lebih tinggi, muncul penyakitnya. Alhamdulillah selama 2 tahun saya jadi dokter, merawat pasien segala macam sampai hari ini, alhamdulillah nggak ketularan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya insya Allah punya imunitas yang saya jaga. Nah itu kata kuncinya di situ. Imunitas. Jadi Prof, apakah ada Prof untuk syarat kebal COVID menurut Prof Yono? Jadi gini, imunitas tadi kalau mau bagus syaratnya ada 4. Ada 4. Boleh ditambah 1 nanti. 4 itu 1 tidur 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Itu kemudian tidurnya boleh ya malam, misalnya malam 4 jam, siang 2 jam boleh, atau malam 5 jam, siang 1 jam, seperti Nabi Muhammad habis zuhur tidur kan, sebentar. Kemudian yang kedua adalah enakkan makan. Tadi saya makan ubi tadi, enak nih. Masya Allah. Ya, enakkan makan. Enakkan makan. Ya, bukan makan enak ya. Syukur-syukur memang enakkan makan, makanannya enak. Oke, yang ketiga adalah bergerak aktif mulai dari sholat subuh. Tadi pagi saya pergi ke masjid, sholat subuh, kemudian memberi tausiah. Sabtu Minggu saya full. Subuhnya selalu di masjid dan memberi tausiah. Kalau lainnya cuma sholat subuh aja tapi nggak ngasih tausiah. Tapi biasanya juga hari tertentu Jumat atau Rabu saya juga ngisi tausiah subuh. Jadi intinya yang ketiga bergerak aktif mulai dari sholat subuh. Jangan bergerak aktif dimulai dari nggoes, bukan. Boleh nggoes tapi setelah sholat subuh. Boleh lari setelah sholat subuh. Boleh berdagang setelah sholat subuh. Begitu baru bagus. Nah yang keempat adalah positive thinking atau husnuzon. Jadi seperti sekarang ini kita husnuzon saja. Contoh nih, mohon maaf ya, kita kan berdekatan ya. Kurang dari 2 meter. Sekarang masker nih kita lepas nih, maskernya kita lepas. Ada nih maskernya kita lepas. Kita husnuzon saja. Kenapa? Karena kita orang yang sehat, negatif pula kita. Iya, betul. Maka nggak akan menularkan. Dari mana akan menularkan? Kita di ruangan ini kita berdua. Itu namanya husnuzon. Sama. Begitu ada COVID kita husnuzon bahwa ini adalah cara Allah mengingatkan kita. Yang aneh kita suudzon. Begitu ada COVID malah nggak ke masjid. Nah, Masya Allah. Mestinya ada COVID malah ke masjid, tapi hanya yang sehat. Sama ke sekolah juga begitu, harus tetap kena COVID, ada COVID harus ke sekolah, tapi yang sehat. Yang nggak sehat ya istirahat dulu, sudah gitu aja. Kata presiden, ya presiden, saya selalu ngefans dengan presiden ini. Kebetulan saya adalah dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Presiden saya adalah Kiai Abdurrahman Wahid. Alias Gus Dur. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Itu. Jadi hidup ini begitu. Yang kelima, yang keenam? Yang kelima, kalau perlu ada tambahan. Jadi 4 tadi, tidur, enakkan makan, bergerak, positive thinking atau husnuzon tadi, itu utamanya. Baru tambahannya vaksin. Jadi vaksin itu tambahan. Tapi saya udah 3 kali divaksin. Wah, booster sudah ya. Jadi artinya apa? Itu tambahan. Jadi sudah punya 4 tadi, saya ditambah 3 tadi, keren. Mantap. Masalahnya masalahnya ada orang yang 4 tadi nggak dikerjakan tapi mau minta tambahan, ya lucu sama dengan sholat. Coba, tadi sholat subuh kan wajib. Sholat duha ini tadi sunnah. Nggak sholat duha nggak apa-apa. Tapi nggak sholat subuh. Kan itu ya. Baik, podcast kawan sekelas berarti Prof, ketika kita ini baik dan sehat, berarti itu boleh sekolah ya Prof ya? Ya sekolah. Saya punya sekolah tuh, sekolah Alam Palembang itu dari awal pandemi 2020 nggak saya tutup. Tidak tutup. Tatap muka terus. Tetap buka. Tatap muka, dan saya laporkan. Kenapa? Yang tatap muka adalah gurunya harus sehat, ya. Orang tua murid yang ngantor juga sehat, kemudian anak-anak sehat, karyawan di situ juga sehat. Saya yayasannya juga sehat. Jadi kami biasa aja berkumpul sampai hari ini, alhamdulillah. Tak ada satupun yang seperti dituduhkan orang banyak itu di sekolah-sekolah mana katanya ada klaster sekolah, nggak ada, karena sehat. Jadi begitu nggak sehat ya jangan masuk, sudah selesai, mudah kok. Kita ini suka mempersulit. Apa-apa dipersulit ya Prof? Sulit, jadi repot ya. Contoh seperti sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol ini. Bener. Ya kita ngelepas masker nggak jadi masalah. Jangan dipersulit kira-kira. Jangan dipersulit, bener sekali Prof. Berarti
corona ini adalah tergantung bagaimana mindset kita, benar kan, Prof? Benar. Jadi bukan hanya corona, setiap masalah Oke. tergantung apa di sini. Coba Oke, contoh. gimana? Misalnya kita lapar. Kita lapar. Saat itu siang hari di bulan Ramadan, masalah nggak? Enggak. Karena dari subuh sudah niat puasa. Benar. Malamnya bahkan sudah nawaitu Shaumagodin. besok saya mau puasa. Jadi walaupun besok lapar nggak masalah. Tapi kalau di luar bulan Ramadan siang-siang lapar masalah. Bisa marah-marah. Sama, ada ujian COVID. Kalau kita anggap ini ujian Allah untuk kita, kasih sayang Allah, maka nggak masalah. Luar biasa. Masbullah. Masalah buat lo. Luar biasa. Itu. Luar biasa. Prof, baik. Berarti ketika virus Omicron ini, bagaimana kita menyikapinya, Prof, untuk Profesor Suwono? Ya, jadi intinya apapun virusnya apa segala itu kan makhluk Allah juga. Baik, Prof. Jadi serahkan aja sama Allah. Yang penting kita, sikap kita itu adalah kita nggak bisa memusnahkan ini. Yang bisa adalah kita menghindari atau mencegahnya. Jadi Baik. kata kuncinya tadi adalah pola hidup bersih dan sehat dengan imunitas tadi. Siap. Kemudian saatnya harus pakai masker. Saya pakai Baik. masker ketat di rumah sakit. Siap. Karena memang tempatnya gitu ya. Iya. Kemudian saatnya, bisa contoh cuci tangan. Saya rajin cuci tangan, tapi nggak cuci tangan. Saya sempurnakan dengan wudhu. Wudhu lebih sempurna. Wah, dari luar cuci biasa. tangan. Saya punya wudhu loh sekarang ini. Masih punya wudhu ini. Luar biasa. Jadi saya terbiasa setelah mandi pagi pun terus kemudian saya berwudhu. Ya. Luar biasa. Kemudian saya ke kantor. Nanti kira-kira saya setelah sholat duha saya ingat-ingat. Biasanya sampai zuhur juga belum batal, tapi begitu mau zuhur saya wudhu lagi. Luar Saya biasa. perbaharui. Begitu mau tidur saya wudhu. Nah, gitu Menjaga aja. wudhu Itu adalah sikapnya seperti salah itu. satu solusi dari COVID-19. Iya, Luar cuman nggak usah diributkan. Ini kan kita suka ribut-ribut. Apa iya. Laksanakan dulu baru ngomong. Benar, Mas Bulo gitu Iya, ya, Prof, ya. iya, Prof, oke. kita kan sekali lagi di Desa Quran nih, Prof, Ah. ya. Menurut Prof, bagaimana, Prof, tanggapan tentang Desa Quran ini? Subhanallah, saya masuk situ tadi subhanallah. Tadi saya sama anak saya tuh nganterin tuh, Iya. ya, yang nyupirin tuh anak Iya, saya. siap. Dia bilang kata, Abi, bagus banget. Ya Itu satu. Maka kata-kata bagus itu kita yang pertama komentarnya subhanallah. Itu satu. Subhanallah. Yang kedua saya merasa di tempat saya bilang tadi bahasa Perancisnya déjà vu. Déjà vu itu seperti kembali mengingat masa di mana dulu pernah dijalani. Saya Siap. yatim. Bukan saya mengingat kesedihannya, tapi saya mengingat semangatnya. Luar biasa. Tadi saya lihat anak-anak dengan wajah yang ceria, nih ustadz-ustadzahnya kan ngurusi dengan cara yang baik. Alhamdulillah, ya. siap, Ya, Prof. alhamdulillah. Ini semua juga adalah rumah tahfiz yatim duafa Siap. atau katakanlah ini filantropi, sorry. Iya, benar. Filantropi, fil artinya suka, antropi manusia, suka menolongin manusia. Siap. Filantropi yatim duafa ini udah tepat. Alhamdulillah. Jadi nggak banyak wacana-wacana lah. Siap. Kan? Tapi saya yang bisa bantu ya ini saya bantu. Insya Apa Allah. kan begitu. Benar, ceritanya. Prof, benar. Sesuai dengan masing-masing. Luar biasa. Itu kesan saya subhanallah. Alhamdulillah, berarti Desa Quran ini sangat luar biasa bagi Prof. Iya, dan ini nanti di tengah-tengah kota seperti ini kan deket banget ini kan ya. Iya, Ini benar, dekat. Prof. Di Kaledoni seperti ini ada seperti ini dari Palembang, dari ujung Palembang, Katong Palembang, Bucu Palembang sana. Paling jauh 30 menit. Benar, kan? Prof, luar biasa. Berarti Desa Quran itu sangat-sangat produktif ya, Prof. Insya Allah. Iya, tapi harapan saya nanti kepada Gimana? semua visitor ya, pengunjung ke sini, Siap. siapkan bahwa infak terbaik. Siap. Ya. Baik itu mungkin infak terbaik itu dalam bentuk misalnya harta, bisa juga fasilitas, bisa Siap. juga mohon maaf ya, support dukungan apa yang bisa disampaikan. Siap, Prof. Saya Terima datang ke kasih sini banyak. mensupport dengan pemikiran-pemikiran. Benar sebagainya. sekali, Itu iya. ceritanya. Luar biasa. Terima kasih Prof Yono sudah hadir Ya. di Desa Quran hari ini. Boleh Prof sedikit closing statement tentang kegiatan hari ini, kita tadi kelas inspirasi, panen bareng dan podcast di Desa Quran RTD untuk kawan-kawan sekelas yang ada di seluruh kota Palembang. Boleh closing statement, Oke, Prof? mungkin bukan kota Palembang aja, seluruh Indonesia. Amin, Dan di dunia, siap. karena kan podcast ini bisa disiarkan kemana aja. Siap, Prof. Baik, jadi para muhsinin, ya orang-orang yang baik hatinya, ya saya sentuh humankind, manusia yang baik. Kita ini humankind, manusia yang baik. Semua ketika ada kebaikan maka kita
setidak-tidaknya kita bisa berperan. Tapi kalau nggak bisa berperan, mencintai. Jadi cintailah kebaikan atau berperanlah dalam kebaikan. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, ikutlah bergembira, terutama dengan anak-anak yatim. Ini kesempatan besar, karena begitu kita meninggal nggak ada kesempatan. Kata Rasul, saya dengan anak yatim seperti ini. Artinya kesempatan kita kalau kita dekat dengan yatim, misalnya ini Rasul, ini anak yatim. Maka kalau pengen seperti ini, kita yang di sini ketiga nih ini ya. Siap. Jadi kita dekat sama anak yatim, dekat juga sama Rasul. Ini yang diinginkan. Dan yang belum beriman, cepatlah beriman ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, ya cuman tinggal bagaimana kita orang Islam ini menyampaikan dakwah dengan yang terbaik. Siap. Ya. Kemudian yang sudah beriman, kuatkan iman itu. Masalah nggak akan selesai kecuali kita kembalikan kepada Allah dan kita senantiasa mohon petunjuk. Tapi ikhtiar penting. Itu pesan-pesan saya. Luar biasa. Makasih. Terima kasih Prof Yono. Prof, sebentar lagi kita akan membangun pembangunan desa Quran tahap kedua, Prof. Nah, boleh Apa itu? Nanti akan dibuatkan asrama di samping. Yeah. Asrama itu untuk anak-anak yatim duafa di sini, teman-teman sekelas, untuk mereka ngafal Quran dan sekolah. Boleh Prof bantuannya untuk mengajak seluruh warga Kota Palembang untuk bahu-membahu memberikan donasi kepada. Ya, jadi intinya kesempatan seperti ini. Jadi kalau di Al-Quran dikatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu lalai mengumpulkan harta benda, ya segala macamnya itu sampai kamu masuk kubur. Artinya sebenarnya bukan lalai dalam arti kata lalai nggak dipakai itu. Benar. Jadi, baik. Saya mohon maaf, saya kasih contoh sudah. Saya punya gaji, hari ini gajian, sore nanti habis. Siap, benar. Jadi kalau saya ditanya tabungan saya isinya berapa? 0. Masya Allah. Saya cuma pakai yang itu supaya nggak habis. Itu apa itu namanya? Saldo minimal lah. Saldo minimal. Itu aja, saldo minimal yang saya jaga, bukan jumlah minimal yang ada, tapi saldo minimal yang saya jaga. Kenapa? Saya langsung pakai. Karena saya nggak ingin alhaqumut takasur. Jadi intinya nanti akan ada lanjutan pembangunan tahap kedua dari desa wisata, rumah tahfidz yatim duafa ini, apapun bentuknya, asrama, sekolah, apapun. Ya kita semua insya Allah support, jangan sampai kita alhaqumut takasur. Punya tapi wayam naunal maun. Punya tapi nggak mau nolong. Ya itu harapan saya. Terima kasih Prof Yono sudah hadir di Desa Quran pada hari ini. Teman-teman sekelas, itu tadi podcast yang luar biasa dengan Prof Yono. Ada kesimpulan yang sangat menarik dari yang bisa kita ambil hari ini. Yang pertama, ketika kita menyikapi COVID, berarti kita harus bersikap positive thinking, berbahagia, dan tetap semangat. Lalu tadi Prof Yono mengatakan bahwa kita harus mensupport kegiatan di Desa Quran ini, mensupport pembangunan di tahap kedua, biar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang lalai dalam hartanya. Benar ya Prof ya? Ya. Terima kasih Prof Yono sudah hadir pada kesempatan kali ini di podcast teman sekelas. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum. Ya.